Halo semuanya, para pencinta cerita horor yang penuh misteri. Indah, seorang siswi SMA, tak pernah menyangka bahwa permainan Ouija yang iseng akan mengubah hidupnya. Arwah Gwen, seorang murid yang hilang 10 tahun lalu, mulai menghantui hidupnya. Sejak ritual itu, Indah tanpa sadar menulis kisah Gwen yang penuh tragedi. Gwen, melalui tulisan itu, mengungkap rahasia kelam tentang kematiannya, sebuah pembunuhan yang ditutupi oleh kekuasaan dan kebohongan. Dengan bantuan Erin dan Jaden, Indah berusaha mengungkap kebenaran di balik hilangnya Gwen. Namun, saat mereka semakin dekat pada kebenaran, Gwen mulai menunjukkan sisi kelamnya, mengancam nyawa siapapun yang menghalangi jalannya. Bisakah Indah bertahan dari bayang-bayang arwah yang penuh dendam ini? Ataukah kebenaran yang mereka cari akan membawa teror yang lebih besar? Inilah horor sebelum bobo. Seiring semakin maraknya platform daring yang memungkinkan penggunanya untuk membaca dan menulis cerita, Indah, seorang gadis SMA yang ceria, menjadi semakin bersemangat mewujudkan impiannya untuk menerbitkan sebuah novel. Sejak SD, Indah sudah menunjukkan ketertarikannya pada buku-buku fiksi, dan orang tuanya pun menyadari kalau Indah memiliki bakat sebagai penulis. Gadis cantik ini telah menetapkan tujuan hidupnya di masa depan sebagai penulis, tapi dia belum memutuskan genre apa yang akan ia gunakan dalam tulisan-tulisannya. Saat ini, Indah nampak nyaman dengan genre romantis remaja, dan beberapa karyanya menjadi sangat populer di platform daring tersebut. Meskipun tulisan-tulisannya disukai oleh banyak orang karena gaya berceritanya yang menyenangkan, tapi Indah belum merasakan sensasi tertentu yang ia dambakan atau merasakan chemistry yang kuat pada karakter-karakter dalam ceritanya. Suatu hari, sahabatnya, Erin, menantang Indah dan beberapa teman sekelas mereka untuk memanggil roh yang telah mati menggunakan permainan Ouija board. Indah, yang tak pernah mempercayai hal-hal supranatural, langsung setuju melakukan hal itu. Seusai sekolah, Indah dan Erin, bersama dengan dua teman mereka lainnya, Wanda dan Santi, menyelinap ke gudang belakang sekolah untuk melakukan ritual pemanggilan arwah menggunakan Ouija board. Hanya dengan mengandalkan penerangan dari cahaya lilin, mereka lantas duduk mengelilingi Ouija board dan memulai ritual pemanggilan arwah dengan meletakkan jati telunjuk mereka pada indikator di atas papan. Wanda dan Santi nampak tegang saat indikator pada papan tersebut bergerak dan mengungkap sebuah nama, Gwen. Ritual dilanjutkan dengan menanyakan latar belakang Gwen, tapi Gwen hanya memberikan jawaban, yes, saat mereka bertanya apakah dia adalah murid di sekolah tersebut, dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Indah yang berpikir kalau semua itu hanya permainan, lantas bertanya pada Gwen, apakah jasadnya dikubur di area sekolah mereka? Erin dan yang lainnya nampak kaget mendengar pertanyaan itu, dan mengira kalau Gwen tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, karena untuk beberapa saat, indikator itu tidak bergerak. Namun segera mereka kaget. Indikator itu bergerak dengan sangat cepat, hingga tangan mereka kesulitan mengimbangi kecepatannya. Pada momen tersebut, indikator itu menunjuk pada beberapa huruf yang nampak random bagi Erin dan yang lainnya. Namun, Indah yang memiliki ingatan fotografi, dapat mengetahui kalau Gwen telah menjawab pertanyaannya. Secara mengejutkan, angin kencang tiba-tiba berhembus, entah dari mana, menyebabkan cahaya lilin padam. Wanda dan Santi yang ketakutan lantas mendesak Erin untuk menyudahi ritual tersebut. Sementara Indah masih nampak syok dengan jawaban yang diberikan oleh Gwen. Setelah melakukan ritual pemanggilan arwah, sikap Indah tiba-tiba berubah. Indah yang biasanya selalu ceria, tiba-tiba menjadi sangat pendiam dan menjaga jarak dari teman-temannya. Tak hanya itu, wajah Indah juga sangat pucat, membuat Erin khawatir dan bertanya apakah dia sedang sakit. Indah hanya membalas kalau dia merasa kurang enak badan dan ingin langsung pulang untuk beristirahat. Setibanya di rumah,
Alih-alih beristirahat, Indah malah duduk di depan komputernya dan mulai menulis sesuatu. Indah terus menulis sepanjang malam, sampai ia ketiduran di meja belajarnya. Keesokan harinya, Indah terbangun saat jam wekernya berbunyi tepat pukul 6 pagi. Indah merasa aneh kenapa dia ketiduran di meja belajarnya. Tapi dia memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh dan bergegas untuk mandi. Tanpa pikir panjang, Indah lantas mematikan komputernya, tanpa menyadari kalau dia telah menulis sesuatu yang akan mengejutkan siapapun yang membaca tulisannya. Saat di kelas, Indah nampak sedang mengobrol dengan teman-temannya saat dia tiba-tiba mendapat pemberitahuan melalui ponselnya. Indah sangat kaget saat melihat begitu banyak pesan yang ditinggalkan oleh para pembacanya di kolom komentar. Indah berpikir kalau mereka meninggalkan komentar untuk cerita-cerita romantisnya yang kerap ia unggah di platform daring tersebut. Namun, betapa terkejutnya Indah saat ia mengetahui kalau dia telah mengunggah sebuah cerita baru dan cerita itu lah yang mendapat banyak ulasan dari para pembaca. Indah sama sekali tak ingat kapan dia menulis cerita itu. Tapi saat dia melihat tanggal dan waktu saat cerita itu diunggah, dia mengetahui kalau cerita itu diunggah tadi malam. Indah yang penasaran lantas membaca cerita tersebut. Dan dia seketika merasa ngeri saat dia mengetahui kalau karakter utama dari cerita itu bernama Gwen. Cerita itu ternyata masih merupakan chapter pertama dan masih bersambung. Sehingga para pembaca ramai-ramai memberikan ulasan dan komentar yang mendesak Indah untuk melanjutkan cerita tersebut. Indah pun merasa aneh karena respons para pembaca begitu intens. Meski cerita tersebut sangat berbeda dari karya-karyanya yang sebelumnya. Indah kemudian menceritakan hal itu kepada Erin seraya menjelaskan kalau dia sama sekali tak ingat kapan dia menulis atau mengunggah cerita tersebut ke platform daring. Erin berasumsi kalau Indah mungkin kerasukan, karena kemarin Indah bersikap aneh, dan nampak begitu pucat, setelah mereka melakukan ritual pemanggilan arwah. Indah, yang selalu berpikir secara rasional, segera saja membantah kalau dia kerasukan. Tapi Erin lantas memintanya untuk menceritakan hal-hal yang ia lakukan setelah mereka melakukan ritual pemanggilan arwah. Yang tidak diharapkan adalah, Indah sama sekali tidak mengingat apapun, karena saat dia tersadar, dia menemukan kalau dia sedang duduk di depan komputernya. Erin, yang memang menggandrungi hal-hal yang berbau supranatural, lantas berspekulasi kalau arwah Gwen mungkin merasuki tubuh Indah dan menulis cerita tersebut. Apalagi karakter utama di cerita itu, secara kebetulan, juga bernama Gwen. Penjelasan Erin terdengar masuk akal. Tapi Indah belum sepenuhnya mempercayai hal itu, sehingga dia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Gwen. Berdasarkan cerita yang sepertinya memang ditulis oleh Gwen saat dia merasuki tubuhnya, Indah berhasil mendapatkan beberapa petunjuk tentang identitas dan latar belakang Gwen. Gadis ini, yang memiliki nama lengkap Gwenda Marbun, pernah bersekolah di SMA itu 10 tahun yang lalu. Dalam cerita itu, Indah mengetahui kalau Gwen adalah gadis yang supel dan cukup populer karena kecantikannya. Gwen juga merupakan murid yang pintar dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Indah juga mengetahui kalau Gwen memiliki adik laki-laki bernama Jaden dan seorang sahabat dekat bernama Cinta. Indah awalnya merasa skeptis dan mengira kalau cerita tentang Gwen bisa saja sebuah fiksi. Namun, saat dia memeriksa koran-koran lama di perpustakaan kota, Indah menemukan kalau 10 tahun yang lalu, Gwenda Marbun dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan hingga saat ini. Kala itu, polisi dan seluruh warga telah melakukan pencarian besar-besaran, tapi mereka tak dapat menemukan Gwen dimanapun, sehingga polisi pun memutuskan untuk menutup kasus itu dengan menyimpulkan kalau Gwen telah meninggal dunia. Keluarga Gwen yang protes dengan keputusan tersebut, lantas berusaha menuntut agar polisi terus menyelidiki kasus hilangnya Gwen. Tapi polisi mengabaikan permintaan dari keluarga Gwen dan berdalih, kalau mereka tak memiliki petunjuk apapun yang terkait dengan hilangnya Gwen. Setelah mengetahui hal itu,
Erin pun menyarankan pada Indah untuk kembali melakukan ritual pemanggilan arwah, demi menggali lebih jauh tentang masa lalu Gwen. Tapi Indah menolak karena dia masih meragukan kalau mereka benar-benar bisa memanggil arwah dengan Ouija. Walaupun dia juga tak dapat menjelaskan secara logika tentang kejadian tadi malam. Indah malah berniat untuk menemui Cinta. Tapi Erin berkata kalau Cinta adalah seorang selebriti media sosial yang cukup sukses, sehingga cukup mustahil bagi mereka untuk menemui Cinta. Pilihan terakhir mereka adalah menemui Jaden, adik laki-laki Gwen yang masih berusia 7 tahun saat Gwen dinyatakan hilang 10 tahun yang lalu. Untungnya, Jaden Marbun ternyata merupakan salah satu murid di sekolah mereka. Dan yang lebih mengejutkan, Jaden rupanya telah membaca cerita tersebut. Karena Indah menggunakan nama pena dan hanya Erin yang mengetahui tentang hal itu, Jaden pun sangat terkejut saat mengetahui kalau orang yang menulis cerita itu adalah Indah. Jaden kemudian mengungkapkan kepada Indah kalau Gwen juga sering menulis cerita karena hal itu merupakan hobinya. Saat Jaden membaca cerita itu, dia merasa seolah-olah sedang membaca tulisan Gwen, karena Gwen memiliki ciri khas tertentu dalam setiap tulisan-tulisannya. Tak hanya itu, dalam cerita tersebut, karakter utama yang kebetulan juga bernama Gwen menjalani kehidupan yang sama persis dengan Gwen. Bahkan nama Jaden juga disebutkan dalam cerita itu. Setelah mendengar penjelasan Jaden, Indah, yang awalnya merasa ragu, lantas menjadi yakin kalau arwah Gwen benar-benar merasuki tubuhnya dan menulis cerita tersebut. Pada momen tersebut, Indah seketika teringat pada pertanyaan yang ia ajukan pada arwah Gwen dalam ritual pemanggilan arwah, dan merasa ngeri saat dia mengingat kembali jawaban Gwen yang mungkin merupakan sebuah petunjuk penting untuk mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Indah tak tahu kenapa Gwen memberikan jawaban itu padanya. Tapi Indah merasa yakin kalau Gwen pasti ingin dia mengungkap kebenaran itu. Kebenaran yang selama ini disembunyikan, terpendam di bawah bangunan sekolah yang menjadi saksi bisu atas kematian Gwen yang tragis. Dengan dibantu oleh Erin dan Jaden, Indah pun bertekad untuk mengungkap kebenaran itu demi mendapatkan keadilan untuk Gwen. Malam harinya, saat Indah hendak tidur dan mematikan lampu, dia tiba-tiba dikejutkan dengan bayangan seseorang di sudut ruangan. Melihat hal itu, Indah pun kembali menyalakan lampu. Tapi tak ada siapapun di sana. Indah yang berpikir kalau dia mungkin hanya berhalusinasi, lantas kembali mematikan lampu dan berusaha untuk tidur. Tapi di waktu yang bersamaan, arwah Gwen tiba-tiba muncul di hadapannya dalam wujud yang paling menyeramkan. Rambut panjang menjuntai dan terlihat kusut. Wajah pucat yang saking kurusnya membuat pipinya menjadi sangat cekung, dan kedua mata yang melotot padanya. Indah mencoba berteriak, namun, jangankan menggerakkan bibirnya, Indah bahkan tak dapat memejamkan matanya, dan terpaksa menyaksikan hal yang menyeramkan tersebut. Indah merasakan dadanya terasa begitu sesak, dan keringat dingin bercucuran dari keningnya, saat tangan hantu Gwen menyentuh pipinya. Sentuhan itu terasa dingin. Begitu dingin hingga terasa seolah-olah menusuk-nusuk kulitnya. Setelahnya, arwah Gwen tiba-tiba menjerit di depan wajah Indah, membuat Indah yang akhirnya dapat bersuara, berteriak sekencang-kencangnya. Indah kemudian kehilangan kesadarannya karena terlalu syok, dan saat dia bangun keesokan paginya, dia nampak terkejut saat menyadari kalau dia sedang duduk di depan komputernya. Indah pun bergegas memeriksa komputernya, dan menemukan bagian kedua dari Gwen's Story yang telah diunggah di platform daring tersebut. Bagian kedua cerita itu dimulai dengan kisah romantis Gwen dan pacarnya, Farid. Dalam cerita itu, Gwen dan Farid sepertinya saling mencintai satu sama lain. Farid yang merupakan kakak kelas Gwen ternyata adalah teman masa kecil Cinta, sehingga Cinta pun mengenalkan Gwen kepada Farid. Pada mulanya, Gwen dan Farid nampak sangat saling jatuh cinta. Bahkan mereka juga tak segan-segan menunjukkan kemesraan mereka di depan banyak orang. Tapi lama-kelamaan, Farid mulai berubah dan sering bersikap kasar pada Gwen. Dalam cerita,
Gwen menuliskan bagaimana Farid tiba-tiba menjadi sangat posesif dan cemburu tanpa alasan, lalu menyalahkan Gwen karena hal itu. Di sisi lain, Farid malah terang-terangan merayu gadis-gadis lain, bahkan berkencan dengan mereka, tapi dia berdalih kalau dia hanya bermain-main. Suatu hari, Gwen dan Farid terlibat pertengkaran sengit, di mana Farid tak segan-segan mempermalukan Gwen di depan teman-temannya. Pertengkaran mereka rupanya disebabkan karena Gwen menolak berhubungan intim dengan Farid, tapi Farid kerap memaksanya. Setelah mengetahui sifat asli Farid, Gwen pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, saat Indah membaca ulasan para pembaca di kolom komentar, dia menemukan sebuah ulasan dari akun anonim yang menuntut agar Gwen's story di-take down. Indah pun mendiskusikan hal itu dengan Erin dan Jaden, tapi mereka berasumsi kalau Indah tak perlu menurunkan Gwen's story karena dalam cerita itu, Gwen tak menulis nama sekolah mereka, dan juga tak pernah menjelaskan secara spesifik mengenai lokasi kejadian. Meski demikian, Indah tetap penasaran dengan akun anonim itu, dan merasa khawatir jika seseorang yang terkait dengan Gwen di masa lalu telah mengetahui identitas aslinya. Di waktu yang bersamaan, Indah tiba-tiba mendapat pemberitahuan pesan masuk pada salah satu akun media sosialnya. Pesan tersebut dikirim oleh Cinta yang mendesak agar Indah menurunkan Gwen's story dari platform daring tersebut. Indah makin terkejut saat menyadari kalau, entah bagaimana, dia yang lebih dulu mengirim pesan pada Cinta dan mengancam akan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang jika Cinta memilih untuk diam. Indah merasa yakin kalau Gwen lah yang telah mengirim pesan tersebut saat dia merasuki tubuhnya tadi malam. Namun, hal itu lantas membuat Indah bertanya-tanya apakah Cinta, yang tak lain adalah Gwen's best friend, mengetahui kebenaran di balik kematian Gwen, tapi dia memilih untuk merahasiakannya, alih-alih membantu Gwen mendapatkan keadilan. Indah kemudian mulai menyelidiki lebih jauh tentang Cinta, dan menemukan kalau Cinta saat ini berpacaran dengan Farid. Dengan fakta-fakta baru yang terkuak satu demi satu, Indah pun mulai menemukan potongan teka-teki yang menyelimuti kematian Gwen. Tapi entah kenapa, Indah memiliki firasat kalau kebenaran di balik kematian Gwen jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Indah menyadari kalau nyawanya akan terancam jika dia bersikeras mengungkap kebenaran itu. Namun, Indah tak dapat mengabaikan ketidakadilan yang telah menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya secara tragis. Sebagai seorang penulis yang dapat menjangkau banyak pembaca, Indah merasa memiliki kewajiban untuk mengungkap kisah tragis Gwen kepada publik agar Gwen mendapat keadilan. Maka dari itu, meskipun dia merasa gentar, Indah pun bertekad untuk terus melanjutkan penyelidikan dan mengungkap kebenaran di balik kematian Gwen. Malam harinya, Indah telah siap di depan komputernya untuk melanjutkan Gwen's story. Indah memandang ke sekeliling, berusaha merasakan kehadiran arwah Gwen di ruangan itu, tapi nihil. Indah kemudian berkata kalau dia secara sukarela akan membolehkan Gwen merasuki tubuhnya untuk menulis kisahnya, karena dia telah memutuskan untuk membantu Gwen. Tak lama setelah Indah berkata demikian, angin dingin tiba-tiba berhembus menerpa tubuhnya, membuat Indah merasa sangat mengantuk dan tertidur begitu saja. Keesokan harinya, Indah nampak menggeliat nyaman di tempat tidurnya saat cahaya matahari pagi menerpa wajahnya. Merasakan hangatnya sinar matahari pagi di kulitnya, Indah seketika terbangun dan menyadari kalau dia ketiduran. Untungnya hari itu adalah akhir pekan dan sekolah libur. Namun, sekolah bukanlah prioritas Indah akhir-akhir ini, dan oleh karena itu, dia pun bergegas menyalakan komputernya untuk memeriksa apakah Gwen telah mengunggah bagian ketiga dari ceritanya. Benar saja, bagian ketiga dari cerita itu telah ditulis dan diunggah tadi malam, dan secara mengejutkan, Gwen's story menjadi cerita paling populer minggu ini di platform daring tersebut. Indah merasa terkesan sekaligus cemas karena Gwen's story berhasil memecahkan rekor sebagai cerita dengan jumlah pembaca paling banyak, dan mendapat rating tertinggi.
Indah merasa tergelitik untuk membaca ulasan dari para pembaca. Tapi dia jauh lebih penasaran dengan bagian ketiga dari Gwen's Story yang langsung menjadi trending topik di platform daring tersebut. Padahal cerita itu baru diunggah tadi malam. Mengetahui kalau bagian ketiga dari cerita itu merupakan klimaks yang akan menguak apa yang sebenarnya terjadi di hari Gwen menghilang, Indah pun menarik napas dalam-dalam, mengatur posisi duduk senyaman mungkin dan mempersiapkan diri untuk menyelami masa lalu Gwen yang kelam dan suram. Bagian ketiga dari cerita itu diawali dengan perundungan yang dialami oleh Gwen. Tak lama setelah dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Farid. Bagaikan mimpi buruk, reputasi Gwen sebagai murid paling populer di sekolah seketika hancur karena Farid telah memfitnahnya dan menyebarkan rumor buruk tentang Gwen. Tak hanya sampai di situ, Cinta yang tadinya berteman dekat dengan Gwen, tiba-tiba menjauhinya, bahkan menghasut teman-teman mereka untuk mengucilkan Gwen. Namun, meskipun dirundung secara fisik dan juga mental, Gwen mencoba untuk bertahan karena saat itu merupakan tahun terakhirnya di SMA, dan Gwen berniat untuk pindah ke kota lain setelah lulus SMA. Gwen bahkan telah mempersiapkan semuanya, dan keluarganya juga mendukungnya. Tapi takdir berkata lain, dan kenyataan tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Gwen tahu kalau Farid dan teman-temannya adalah para berandalan, tapi Gwen sama sekali tak menyangka kalau Cinta, sahabat dekatnya sejak kecil, tega mengkhianatinya sedemikian rupa hanya demi mendapatkan keistimewaan dan popularitas di sekolah. Gwen tak habis pikir kenapa Cinta, yang tadinya sangat membenci Farid dan kawan-kawannya, tiba-tiba menjadi akrab dengan mereka dan menjauhi Gwen. Hari itu, Gwen yang hendak pulang sekolah, nampak kesal saat menyadari kalau tas dan buku-bukunya tidak ada di atas meja. Gwen pun bertanya pada teman-teman sekelasnya, tapi mereka malah mengabaikannya dan lantas pergi begitu saja. Gwen kemudian bertanya Cinta, berpikir kalau Cinta yang telah menyembunyikan barang-barangnya. Tapi Cinta membantah dan menyuruh Gwen untuk pergi dari hadapannya. Gwen lantas memeriksa lokernya dan menemukan sebuah surat anonim yang menyuruhnya datang sendirian ke aula sekolah pukul 7 malam untuk mengambil barang-barangnya. Gwen berpikir kalau seseorang mungkin sedang mengerjainya, tapi dia tak memiliki pilihan selain menuruti perintah yang tertera dalam surat itu, karena dia membutuhkan buku-bukunya untuk belajar. Malam harinya, sebelum pergi, Gwen berkata pada orang tuanya kalau dia akan mengerjakan proyek sekolah di rumah seorang teman. Selama ini, Gwen rupanya merahasiakan tentang perundungan yang ia alami, karena dia tak ingin keluarganya menjadi cemas. Setibanya di aula sekolah, Gwen bertemu dengan Farid yang sedang minum-minum dengan teman-temannya. Gwen lantas menghampiri Farid dan menuntut agar barang-barangnya dikembalikan. Mendengar hal itu, Farid dan teman-temannya malah menertawakan Gwen dan menyebutnya sebagai murid culun karena mementingkan belajar daripada bersenang-senang. Farid yang berniat mempermainkan Gwen, lantas menyuruh Gwen melucuti pakaiannya sendiri jika Gwen ingin barang-barangnya kembali. Gwen yang masih memiliki harga diri seketika menjadi murka dan menampar Farid di hadapan teman-temannya. Gwen berniat untuk pergi karena dia tak sudi jika harus mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para pemuda berandalan itu. Namun, sebelum Gwen sempat beranjak dari sana, seseorang tiba-tiba memukul kepalanya dari belakang, membuatnya ambruk tak sadarkan diri. Saat Gwen terbangun, dia tak hanya merasakan sakit di kepalanya, tapi bagian bawah tubuhnya juga terasa nyeri. Ketika Gwen sepenuhnya sadar, dia sangat syok saat mengetahui kalau Farid dan teman-temannya telah melecehkannya. Namun, yang membuat Gwen merasa sangat kecewa adalah kehadiran Cinta di sana. Alih-alih menolongnya, Cinta malah merekam Gwen untuk mempermalukannya. Farid, yang berada di bawah pengaruh alkohol, lantas mengancam akan menyebarkan foto dan video tak senonoh Gwen jika Gwen menolak untuk mematuhi perintahnya. Namun, Gwen tak sudi jika harus tunduk pada Farid,
Sehingga dia pun melakukan perlawanan dengan merebut handicap milik Cinta dan berusaha melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, Farid dan teman-temannya pun bergegas mengejar Gwen sebelum Gwen mengungkap kejahatan mereka kepada orang lain. Mereka berhasil menangkap Gwen dan menyudutkan gadis itu di sebuah gang sempit yang mengarah ke halaman belakang sekolah. Tak kehilangan akal, Gwen lantas mengambil sebuah botol beling dan memecahkannya, lalu menodongkan sisi yang tajam dari pecahan botol beling itu ke arah Farid dan kawan-kawannya. Tapi hal itu tak lantas membuat Farid kehilangan nyali untuk mendekati Gwen dan berusaha merebut pecahan botol beling itu dari Gwen. Salah satu teman Farid, Rowan, menyuruh Farid untuk mundur karena pecahan beling itu bisa melukainya. Namun, Farid menolak, sehingga terjadi pergumulan sengit di antara mereka. Farid berhasil mendominasi perkelahian itu, namun yang tak disangka, dia malah tak sengaja menikam perut Gwen dengan pecahan beling yang tajam itu. Gwen seketika ambruk bersimbah darah, karena luka itu cukup dalam, dan membuatnya kehilangan banyak darah. Melihat hal itu, Farid dan teman-temannya seketika menjadi panik, apalagi saat Gwen kehilangan kesadarannya. Sementara itu, Cinta yang juga menyaksikan kejadian itu, lantas mengusulkan agar mereka segera membawa Gwen ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi Farid tak setuju dengan hal itu, karena Gwen pasti akan mengungkap kejahatan mereka dan melaporkan mereka kepada polisi. Farid pun lantas menghubungi ayahnya, Pak Bagas, yang ternyata adalah seorang pejabat pemerintahan yang paling berpengaruh di kota itu. Tak lama kemudian, para anak buah Pak Bagas tiba di sekolah dan menyuruh teman-teman Farid untuk pulang. Sementara mereka bersiap untuk mengubur Gwen hidup-hidup. Cinta yang mengetahui hal itu berusaha mencegah mereka dan berkata kalau Gwen masih hidup. Namun, Farid malah mengajak Cinta pergi ke sana seraya mengancam akan mencelakai Cinta dan keluarganya jika Cinta mengungkap perbuatan mereka kepada orang lain. Cinta, yang tak ingin Farid mencelakai dirinya dan keluarganya, lantas memilih untuk menuruti perintah Farid karena dia juga tahu kalau keluarga Farid sangat berpengaruh di kota itu, sehingga mereka tak akan segan-segan melakukan apapun untuk membungkamnya. Tak hanya itu, keluarga Farid juga menyuap para petinggi sekolah dan berhasil meyakinkan mereka untuk membangun sebuah gudang tepat di atas tanah di mana mereka mengubur Gwen demi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Farid. Melihat seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh keluarga Farid, membuat Cinta menyadari kalau mereka juga mampu menyuap kepolisian untuk segera menutup kasus Gwen, tanpa melakukan investigasi lebih jauh. Hari ini, Indah nampak bergidik setelah membaca cerita tersebut, karena dia sama sekali tak mengira kalau Gwen mengalami hal yang sangat mengerikan di akhir hayatnya. Indah merasa sedikit gentar saat mengetahui betapa berkuasanya keluarga Farid saat itu. Tapi dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau, biar bagaimanapun, kebenaran pasti akan terungkap, tak peduli seberapa pintar dan licik mereka menutupi kejahatan tersebut. Indah tahu kalau Gwen pasti akan mendapatkan keadilan. Meskipun jalan untuk menggapai keadilan itu sangat terjal dan berbahaya. Indah menyadari kalau Gwen telah mengirim pesan berisi ancaman kepada Cinta melalui media sosialnya. Maka dari itu, Indah juga akan menggunakan media sosialnya untuk memaksa Cinta mengungkap kejahatan Farid dan teman-temannya. Indah kemudian menemui Erin dan Jaden untuk mendiskusikan rencananya untuk menjebak Cinta, dan bersama-sama, mereka akan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di bawah gedung sekolah mereka. Malam itu, setelah mempersiapkan semuanya, Indah bersiap pergi ke sekolah untuk menemui Cinta. Indah rupanya telah mengirim pesan pada Cinta untuk menemuinya di sekolah seraya mengancam akan mengungkap keterlibatan Cinta dalam kematian Gwen. Indah sebenarnya juga mengirim pesan pada Farid melalui salah satu akun media sosialnya. Tapi Farid sepertinya berpikir kalau Indah hanya orang iseng yang mencoba mengambil keuntungan darinya, sehingga dia mengabaikan pesan Indah. Untungnya, Cinta benar-benar datang ke sekolah sendirian sesuai instruksi dari Indah.
dan wanita itu nampak gugup sekaligus cemas saat Indah mengatakan kalau dia memiliki bukti keterlibatan cinta dalam kematian Gwen. Indah sebenarnya tidak benar-benar memiliki bukti tersebut, dan hanya ingin menggertak cinta. Namun setelahnya, arwah Gwen tiba-tiba merasuki tubuh Indah dan mengubah penampilan fisiknya menjadi Gwen di saat menjelang akhir hayatnya. Melihat hal itu, Cinta sontak saja merasa ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun, Gwen dengan sigap menggapai lengannya dan menggenggamnya dengan erat. Pada momen tersebut, Cinta seketika merasakan gelombang panas yang berasal dari genggaman Gwen mengalir ke sekujur tubuhnya. Cinta berusaha melepaskan diri, tapi Gwen lantas mencekik Cinta. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Gwen mampu mengangkat tubuh Cinta hanya dengan satu tangan, membuat Cinta memohon ampun karena dia mulai kesulitan bernapas. Namun, Gwen mengabaikan permohonan maaf Cinta, dan berniat membunuh Cinta karena Cinta telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Mengetahui kalau nyawanya terancam, Cinta lantas mengakui dosa-dosanya pada Gwen seraya mengungkapkan kalau selama ini dia masih menyimpan rekaman video yang membuktikan kalau Farid dan kawan-kawannya terlibat dalam kematian Gwen. Cinta rupanya berbohong pada Farid dengan mengatakan kalau dia telah menghancurkan rekaman video itu. Pada kenyataannya, Cinta masih menyimpan rekaman tersebut untuk berjaga-jaga jika Farid mengancamnya dan keluarganya. Mendengar hal itu, Jaden yang sejak tadi diam-diam mengawasi mereka, lantas bergegas menghentikan Gwen, dan berusaha meyakinkannya kalau Indah yang akan mendapatkan masalah jika Gwen membunuh Cinta. Akhirnya, Gwen langsung melepaskan cengkeramannya pada Cinta. Tapi hal itu tak lantas membuat Gwen membiarkan Cinta pergi begitu saja. Setelah Gwen melepaskan cengkeramannya, Cinta jatuh tersungkur ke lantai, terengah-engah berusaha menarik napas. Matanya yang dipenuhi ketakutan terpaku pada Gwen, yang masih berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh dendam. Cinta tahu bahwa jika dia tetap tinggal, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Namun, melarikan diri tidak semudah yang ia pikirkan, karena kakinya terasa lumpuh. Bahkan ia tak mampu bergerak dari tempatnya. Gwen kemudian melangkah mendekati Cinta. Bayangannya meluas dan seolah-olah menelan Cinta yang ketakutan. Di sisi lain, Jaden yang melihat hal itu sebagai kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Cinta dan juga Indah, lantas dengan hati-hati mendekati Gwen, berusaha menenangkan arwah yang bergolak dalam tubuh saudarinya. Namun, aura kemarahan yang terpancar dari Gwen membuat Jaden merasa gentar. Jaden merasakan kehadiran Gwen semakin menguat, membuat atmosfer sekitar mereka semakin mencekam. Tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Gwen selanjutnya. Gwen yang saat ini berdiri di hadapannya bukan lagi saudarinya yang ramah dan baik hati, melainkan arwah yang dipenuhi dendam, sekaligus seorang korban yang kehilangan segalanya, termasuk rasa kemanusiaannya. Gwen kemudian berjongkok di depan Cinta, yang mulai menangis tanpa suara. Gwen menatap wajah wanita yang pernah dia anggap sahabat itu, mencoba menemukan alasan mengapa Cinta tega berkhianat. Tapi yang dia temukan hanyalah wajah ketakutan yang tak bisa memberikan jawaban apapun. Seketika itu pula, Gwen menyadari bahwa membunuh Cinta tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang darinya. Namun, bukan berarti dia akan melupakan segalanya dan membiarkan orang-orang yang telah mengkhianati dan menyakitinya hidup dengan damai. Gwen akan memastikan Cinta, Farid, dan yang lainnya mendapat hukuman atas perbuatan mereka. Dengan amarah yang belum sepenuhnya mereda, Gwen perlahan mulai mundur, mengurangi cengkeraman kekuatannya atas tubuh Indah. Shortly afterward, Gwen pun meninggalkan tubuh Indah, dan menghilang dalam kegelapan malam yang meliputi tempat itu. Indah terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa lemas dan napasnya tersengal. Jaden segera menghampiri dan menolongnya bangkit.
Sementara itu, Cinta yang masih terguncang, menyadari bahwa dia baru saja diselamatkan oleh keberuntungan. Namun, rasa bersalah dan ketakutan kini menghantui setiap pikirannya. Ketika Indah akhirnya mampu berdiri dengan bantuan Jaden, dia menatap Cinta dengan penuh kebencian. Cinta menyadari bahwa Indah dan Jaden tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan keadilan untuk Gwen. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan mengungkap kebenaran yang telah lama disembunyikan. Cinta berdiri dengan gemetar, matanya bertemu dengan Indah yang penuh determinasi, seakan-akan menuntutnya untuk melakukan hal yang benar, hal yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Cinta tak semestinya takut pada Indah, seorang gadis SMA yang pandai mengarang cerita. Namun, entah kenapa aura Indah terpancar begitu kuat, padahal arwah Gwen telah meninggalkan tubuhnya. Indah memperingatkan Cinta kalau lain kali, Gwen tidak akan segan-segan membunuhnya jika Cinta menolak untuk mengungkap kebenaran. Jaden pun menambahkan kalau lain kali dia tidak akan menghentikan Gwen, karena dia tahu kalau saudarinya layak mendapatkan keadilan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Cinta mulai berjalan keluar dari gym, meninggalkan Indah dan Jaden yang masih diam di tempat mereka. Perlahan, langkahnya berubah menjadi lari, meninggalkan sekolah dan kegelapan yang baru saja hampir merenggut nyawanya. Di luar gedung, Erin menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Cinta keluar dengan wajah pucat, dia tahu bahwa rencana mereka berhasil. Tapi ini baru permulaan. Mereka masih harus menghadapi Farid dan keluarganya, serta membuka tabir kejahatan yang telah lama terkubur di bawah pengaruh dan kekuasaan yang begitu kuat. Indah, Jaden, dan Erin tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Tapi dengan tekad yang membara, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, demi keadilan untuk Gwen dan untuk memastikan bahwa kebenaran tidak akan terkubur selamanya. Setelah semua itu, Indah, Jaden, dan Erin pulang dengan perasaan bercampur aduk. Meskipun mereka telah berhasil menakuti Cinta untuk mengungkap kebenaran, Indah merasa bahwa arwah Gwen masih belum bisa tenang. Keesokan harinya, rasa penasaran yang terus menggelayuti mereka membawa ketiganya kembali ke sekolah. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penentuan, terutama setelah Gwen muncul dalam bentuk yang mengerikan malam itu. Di tempat lain, Cinta yang dihantui rasa bersalah akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Dia tahu bahwa dia telah melangkah terlalu jauh dalam melindungi Farid dan teman-temannya, dan kenyataan bahwa Gwen terus menghantuinya tidak bisa lagi ia abaikan. Cinta mengambil rekaman video yang selama ini ia sembunyikan dan menuju ke kantor polisi. Ketakutan dan kecemasan memenuhi pikirannya, tapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang tak kunjung berakhir. Sementara itu, di sekolah, Indah memutuskan untuk mengungkap keberadaan jasad Gwen yang selama ini terkubur di bawah gudang belakang sekolah. Indah, yang telah memiliki semacam ikatan dengan Gwen, dapat merasakan energi supranatural yang semakin kuat di tempat di mana jasad Gwen dikubur. Meskipun merasa cemas, Indah merasa terdorong untuk menggali lebih dalam, berusaha mencari petunjuk terakhir yang mungkin bisa memberi Gwen ketenangan. Dengan dibantu oleh Jaden dan Erin, yang telah berhasil meyakinkan pihak sekolah untuk membiarkan mereka melakukan penggalian, Indah akhirnya menemukan petunjuk yang menuntunnya untuk menemukan jasad Gwen. Indah tidak menyangka bahwa usaha mereka akan berbuah hasil. Tanpa disengaja, mereka menemukan bekas galian di sudut gudang yang nampak mencurigakan. Dengan perasaan was-was, mereka mulai menggali dan akhirnya menemukan sesuatu yang mengerikan. Mayat Gwen yang sudah lama terkubur. Penemuan ini segera menjadi berita besar di seluruh kota. Polisi yang menerima laporan dari Cinta dan mendapatkan bukti rekaman video, segera bergerak untuk menangkap Farid dan teman-temannya.
Rekaman tersebut dengan jelas menunjukkan kejadian mengerikan yang menimpa Gwen, serta upaya mereka untuk menutupi kejahatan tersebut. Tak hanya itu, Cinta, meskipun penuh ketakutan, juga bersedia memberikan kesaksian lengkap tentang peristiwa malam itu dan keterlibatan Farid beserta kroni-kroninya. Cinta juga mengungkapkan kalau dia dan keluarganya telah diancam oleh Farid, yang mana hal itulah yang membuat Cinta memilih bungkam selama bertahun-tahun. Dengan bukti yang kuat di tangan, pihak berwenang tak butuh waktu lama untuk menjatuhkan dakwaan terhadap Farid, teman-temannya, dan bahkan kepada ayah Farid yang terbukti berusaha menutupi kejahatan tersebut. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan Gwen bisa beristirahat dengan tenang. Meski demikian, peristiwa ini meninggalkan bekas yang mendalam bagi Indah, Jaden, dan Erin. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka untuk mengungkap kebenaran tidak hanya memberi keadilan bagi Gwen, tapi juga membuka mata mereka tentang kekuatan kebenaran dan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan. Namun, mereka juga sadar bahwa meskipun Gwen kini telah tenang, bayang-bayang kelam dari peristiwa itu akan selalu menghantui mereka, mengingatkan akan kengerian yang tersembunyi di balik wajah kota mereka yang terlihat tenang.